lebih nggak mikir BBM lagi sih kalau naik ini guys. Average consumption BBM-nya ini 25,7 km per liter guys. 25,7 guys, itu setengahnya motor lah. Halo guys, kembali lagi ke channel aku Ken. Di video kali ini kita akan mereview salah satu mobil yang bisa dibilang sangat pas untuk keadaan zaman sekarang, dimana bensin naik, solar naik. Nah, ini adalah Yaris Cross tipe S Hybrid. Oke guys, jadi ini adalah Yaris Cross tipe S Hybrid ya. Jadi disclaimer dulu, mobil ini sudah aku pakai sekitar 1 minggu dan aku sudah mulai tahu kekurangan dan kelebihannya. Mungkin bagi kalian yang mau ngambil mobil ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan ya buat kalian ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari tampangnya ya guys. Kalau kalian lihat di sini, tampangnya Yaris Cross ini sebenarnya selera ya. Dibanding rival-rivalnya seperti HR-V, kemudian Creta, dia ini bisa dibilang lebih sporty tampangnya, lebih galak lah istilahnya, dengan list hitam di sini, kemudian lampunya yang sipit, kemudian juga dilengkapi fog lamp ya, udah fog lamp. Di sini juga udah ada kamera 360 guys. Jadi kalau dari desain menurutku itu tetap selera, tapi untuk aku desain depan ini lumayan oke. Aku bisa kasih nilai 8,5 mungkin. Aku lumayan suka desain dari Yaris Cross ini dibanding dari HR-V ya, lawannya yang paling gede ya kita bisa bilang. Jadi aku lebih suka memang desain dari si Yaris Cross ini. Di sini juga kacanya cukup landai ya guys, kalau kita bisa lihat, dibanding mungkin dia ini desainnya lebih ke arah apa ya, compact SUV tapi lebih ke coupe sih kalau aku lihatnya. Jadi memang semuanya serba landai ya. Terus apalagi dengan warna cat putih ini membuat dia two-tone ya. Two-tone ini kalau tidak salah nambah duit ya kalau kalian ambil yang two-tone. Apalagi dia warna putih ini termasuk warna premium lah dari Toyota. Itu biasanya kalau Zenix kemarin kalau kita mau ambil putih itu nambah sekitar 3 juta ya. Jadi kemungkinan besar juga ini iya. Oke, jadi kita lihat ke intinya ya, kita lihat ke mesinnya. Oke, kita lihat di sini mesinnya ini Yaris Cross ini 1500 cc hybrid ya guys. Jadi ini kita lihat contekan dulu ya. Untuk tenaga mesinnya sendiri itu mesin bensinnya sekitar 91 PS dan juga torsinya 121 Nm. Cukup kecil ya guys untuk mobil segede ini. Tapi karena dia dikombinasikan dengan dengan baterai, dengan motor listriknya, itu tenaganya 59 kW dan torsinya 141 Nm. Jadi dengan adanya kombinasi itu tenaganya ini cukup sih aku rasa. Jadi di putaran bawah itu biasa mobil-mobil 1500 cc gini kayak HR-V, aku kan pernah punya HR-V, masih ada. Jadi dia itu putaran bawahnya memang lebih lemot lah istilahnya. Tapi dengan bantuan mesin dari listrik dengan mesin listrik itu jadi lebih bertenaga di putaran bawahnya guys. Oke guys, jadi kira-kira kayak gini kalau lampunya nyala. Kalian bisa lihat ini udah LED ya, semua ada DRL-nya juga di bagian atas, tapi ini udah mulai redup ya DRL-nya. Ini ada lampunya dua, apa ya bisa dibilangnya? Ya ada dua lah lampunya di dalam, kemudian ada fog lamp tambahannya di sini ya. Jadi kalau menyala kira-kira beginilah. Oke, kalau kalian bisa lihat dari samping, panjangnya tidak terlalu panjang ya guys untuk mobil ini. Jadi bisa dibilang mobil ini cukup compact lah untuk perkotaan. Apalagi aku sebelumnya biasanya naik Zenix ya. Biasanya naik Zenix terus naik ini rasanya lebih ke apa ya? Lebih pangkas aja lah mobilnya. Lebih ke bisa sat-sat gitu guys. Nah di sini ada list chrome-nya ya, untuk desainnya ada list chrome-nya memanjang, jadi nggak terlalu berlebihan menurutku, malah buat dia makin manis mobilnya. Kemudian di sini spionnya juga udah black glossy, kemudian ada roof rail ya, yang nggak tahu bisa dipakai atau enggak, tapi harusnya ini bisa sih harusnya.
Ada roof rail. Kemudian kita lihat untuk bannya ya guys. Oh, di sini juga ada tulisan HEV ya. HEV ini sekarang dari Toyota sendiri, Zenix juga yang baru udah diganti emblemnya HEV daripada hybrid ya. Dulu kan hybrid tulisannya, sekarang diganti HEV. Kemudian di sini juga ada tombol untuk menguncinya. Jadi baik dari penumpang maupun dari supir itu bisa ngunci kayak gini. Jadi bisa ngunci. Oke, sebelum kita lihat bannya, kita lihat dari sampingnya dulu. Untuk proporsinya bannya ini menurutku udah sangat pas ya guys. Kita membahas kaki-kakinya ya sekarang ya. Jadi di sini Yaris Cross ini yang tipe ini ya khususnya dilengkapi dengan ban Bridgestone Turanza guys, dengan spek 215 55 R18 ya. Jadi menurutku sudah sangat pas lah untuk bannya ini. Nggak terlalu yang lebar gimana. Ini ya bisa dibilang 5 jari lah, 5 jari, tapi kelihatan penuh ya guys dibanding dengan Zenix. Kalau menurutku itu agak kurang penuh. Mungkin Zenix itu ya selain dia agak masuk ya, ini udah pas sih, rata. Kalian bisa lihat ya guys dari tanganku, ini udah pas rata untuk keluarnya. Kemudian velgnya, desainnya juga oke menurutku. Nggak yang terlalu norak, nggak yang terlalu gimana, tapi masih tetap cocok lah untuk mobil ini yang sporty menurutku guys. Ya kira-kira gitulah untuk bannya, untuk area kaki-kaki. Kalau kalian lihat dari proporsinya dari jauh, jadi udah cukup ya menurutku. Udah sangat bagus proporsinya. Kemudian di sini juga ada list silver ya di situ yang menambah manisnya menurutku. Udah oke sih dari desainnya. Desain samping ini aku lebih suka lagi sih. Mungkin aku bisa kasih nilai 9 ya untuk desain samping ini. Oke, kita beralih ke belakang. Jadi untuk desain belakangnya kira-kira seperti ini guys. Desain belakang sporty banget guys menurutku. Jadi yang aku bilang agak kekupe-kupean itu karena kayak gini guys, atapnya ini agak landai. Kemudian ketambahan ada spoiler apa ya, ductile ya bisa dibilang ya, semacam ala-ala ductile gitu di bagian sini. Jadi menambah kesan kupenya itu makin dapet guys, makin landai gitu. Di sini udah ada rear defogger, kemudian lampu stop lamp di bagian atas. Kemudian di sini lampunya udah LED ya. Kayaknya semua udah LED deh. Nah, satu hal yang aku kurang suka dari Yaris Cross ini adalah lampu mundurnya itu warna putih. Setelah aku coba cek kemarin, lampu mundurnya lampu putih. Kenapa aku kurang suka? Karena lampu putih ini biasanya kan kita identik lampu mundur itu lampu kuning ya guys. Jadi kadang mungkin orang yang lagi jalan dari arah belakangnya kita itu kadang tidak menyadari bahwa kita lagi mau mundur karena lampunya memang lampu putih guys. Karena biasanya kan memang warna kuning ya lampunya, tapi ya udahlah kalau memang bisa diganti lah lampu itu. Di sini ada emblemnya SHEV tipenya. Kemudian sini ada kamera belakang, kamera mundur 360. Kemudian kameranya ini kalau aku bisa bilang jelek. Meskipun dia kamera 360 yang sangat membantu ya harusnya, tapi kemana aku coba jelek banget guys kameranya. Kupikir Zenix itu udah lumayan jelek, tapi Zenix itu masih terpakai guys. Kalau ini mending kita lihat spion deh, karena benar-benar buram guys kameranya itu. Jadi mending kalian bisa ganti langsung untuk kamera 360 nya kalau menurutku ya. Kita lihat untuk bagasi. Bagasi udah pastinya udah elektrik ya, karena harganya ya mahal lah, bisa dibilang ini sekitar 400 juta kalau nggak salah ya harganya. Nanti aku kasih harganya ya di video. Untuk bagasi sangat-sangat luas ya menurutku. Dia udah setara dengan lawan-lawannya. Memang dari dulu lawan-lawannya tuh kayak HR-V itu udah memang lega lah untuk bagasi. Di sini juga dilengkapi dengan ini ya, apa, untuk cover gitu biar orang nggak bisa lihat isi dalam mobil kita guys. Ini bagus sih dilengkapi gini, good job Toyota. Kemudian di sini dilengkapi dengan lampu LED. Di sini lampu putih LED. Kemudian untuk ban serep, oh ternyata masih bisa ya guys. Ini dikeluarkan, kemudian ada ruang di bawahnya lagi. Jadi bagasinya ini masih bisa lebih turun lagi sebenarnya. Tapi ini dibuat kayak gini biar rata sama bibir ininya ya, pintunya ya. Jadi di sini ada ban serep. Yang pasti space saver ya kalau Toyota ini. Sekarang ya, zaman sekarang. Bannya tetap Bridgestone Turanza, tapi dia dengan ring 16 guys dan warna kuning seperti Zenix. Nah, itu yang aku kurang suka juga dari Zenix dan
Yaris Cross ini. Ya udah kira-kira, selebihnya aman sih. Di sini malah dikasih kayak pengait gitu biar barangnya kita bisa ikat terus tidak pindah-pindah gitu. Oke, kita masuk ke bagian dalam ya guys. Oke, jadi kita mulai dulu dari baris keduanya ya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk pembukaan pintunya ini dia tidak terlalu yang 90 derajat, masih kurang lebar lah menurutku. Kalau kayak CR-V itu masih bisa agak lebar sih, 90 derajat malah CR-V itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bahan-bahannya di sini ya soft touch ya guys. Di sini juga soft touch dilapisi dengan kulit-kulit. Ya entah ini kulit beneran atau apa, pakainya kulit ya. Kemudian di sini handle-nya ini chrome. Kemudian di sini ada glossy-glossyan ya. Sorry ya guys kalau aku agak keringetan karena di sini bener-bener panas ya dari tadi ya. Oke, jadi satu hal yang aku kurang suka, biasanya glossy-glossy ini memang bikin tampilan jadi mewah ya guys. Tapi ini gampang banget untuk baret guys kalau glossy-glossy ini. Kayak gitu sih, ada cup holder. Kemudian kita lihat dari dalam ya. Untuk bagian dalam, nah untuk bagian dalam kayak gini. Ini belum posisi menyetirku ya. Ini agak kemajuan dikit. Jadi paling sekitar seginilah, masih cukup luas guys. Kalau dalam posisiku menyetir ya, masih cukup luas. Kemudian untuk headroom juga masih cukup luas, apalagi dia ketambahan ada ininya ya, panoramic sunroofnya, panoramic roofnya. Di sini juga ada AC, jadi kita nggak bakal kepanasan ya kalau di belakangnya. Kemudian ada pocket-pocketan. Untuk kursinya enak, dilapisi kulit ya, nggak terlalu yang rebah gimana, tapi yang nggak terlalu yang tinggi juga nggak. Ini cukup rebah guys. Coba ya kita atur. Oh ini udah mentok. Jadi masih ini kalau agak tegak guys, masih nyaman juga untuk kalau tegak ini. Tapi kalau kita mau lebih rebah lagi, cukup sih guys rebahnya. Udah rebah banget sih ini untuk mobil yang sekelas 2 baris kayak gini. Di sini ada lampu LED warna putih. Kemudian satu yang menarik di mobil ini yaitu atapnya warna hitam guys. Jadi kesannya lebih mewah lah. Dan nggak cepat kotor guys. Sama kayak di Yaris Jokerku dulu, itu warna hitam juga atapnya guys. Lebih anak muda lah. Anak muda biasanya lebih suka yang hitam-hitam gini guys. Di sini ada colokan USB Type C 2 ya. Kemudian ada speaker ya. Oke, segitu sih untuk baris belakang. Oh iya, ada ini guys. Ada ini armrest. Biasanya mobil-mobil yang aku pernah jumpai, beberapa mobil itu armrestnya malah sampai tidur ke bawah guys. Jadi gini posisinya. Nah itu aku kurang suka. Ini ada tahanannya enak ya. Jadi pas lah dengan posisi kita duduk. Oke, kita pindah ke depan ya. Oke, untuk di bagian sini ya guys, ini masih soft touch, tapi yang nggak terlalu soft touch gimana juga, sama yang kayak belakang tadi. Kemudian di sini ya piano black. Ini enak ya untuk pegangan tangan gini. Jadi kalau kita nutup langsung set gitu loh waktu di dalam. Nah ini aku bilang black glossy ini cukup rawan untuk baret guys. Jadi itu. Kemudian autonya cuma di bagian driver doang. Di sini lengkap ya semua, bisa ngatur-ngatur spion dan lain-lain. Kemudian ada cup holder juga. Dan di sini satu kelebihannya Yaris Cross ini dibanding Zenix ya guys. Kursi pengemudinya, kursi drivernya itu udah dilengkapi dengan automatic seat ya. Jadi bisa ngatur maju mundur, kemudian rebahnya. Nah untuk kulitnya sendiri, untuk joknya sendiri cukup menopang ya, cukup support karena ada ininya. Dan di sini ada tulisan GR. Oh ya, dia belum ada lumbar support ya, sama kayak di CR-V itu kalau nggak salah ada lumbar support deh guys di CR-V. Oke, jadi kita coba masuk aja langsung. Karena di luar ini panas ya guys. Oke, jadi kita coba nyalakan dulu ya guys mobilnya karena benar-benar panas. Ini aku udah keringetan, tidak jelas di luar. Ini karena jam berapa ya? Jam 1. Ya hampir jam 2 lah guys.
Nah, tuh jam 2. Kita nyalakan dulu. Oh, bentar. Ini aku tunjukin kalian ya. Kalau mobilnya nyala. Ini posisi kita ACC on dulu. Nah, di sini dia akan muncul semua instrumennya, head unitnya nyala. Kemudian kita injak sekali lagi. Oke. Jadi ini AC-nya ya. AC-nya belum dual zone guys, tapi AC-nya ini termasuk yang salah satu Toyota yang paling dingin lah menurutku. Dia mirip-mirip kayak Yaris leleku, Yaris Joker. Sorry ya guys, ini aku pingetan. Dia mirip-mirip dengan Yaris Jokerku guys. Yaris Joker, dimana AC-nya itu dingin banget guys, terutama yang bagian tengah ini, dua ini dingin banget guys dibanding dengan Zenix dan Toyota lainnya. Jadi cukup satu udah dingin. Kemudian temperaturnya juga kita setel ke 26 pun masih dingin guys. Nih tuh, masih dingin. Apa emang dia gak ada heaternya ya guys? Karena yang kurasa sekarang pun masih dingin guys, kayak gitu. Ini kita kasih 2 dulu. Nah kayak gini posisinya. Yang aku suka dari Yaris Cross ini, dia driver oriented ya. Jadi mengarah ke sini ya guys. Sama kayak Yaris. Kembali lagi sama kayak Yaris Joker ya. Sorry guys kalau aku bilang Yaris ini Yaris Joker ya, karena memang ada beberapa kesamaan yang aku rasakan ya guys. Jadi dulu aku pernah pakai Yaris Joker itu, beberapa kesamaan kayak ini drivernya posisinya driver oriented, kemudian AC-nya dingin, bahan-bahan setir kulit, tapi nggak bisa, bukan kulit sini guys ya. Ini apa ya, nggak tahu ya. Kemudian di sini ada adaptive cruise control yang rusak ternyata. Aku nggak tahu, ini mobil pinjaman soalnya ya. Kemudian belnya kayak gini. Nah belnya kayak gitu. Agak aneh sih, karena belnya ini masuk ke dalam kabin guys. Kemudian di sini ada panoramic panoramic guys. Ada panoramic yang cukup gede, dan ininya juga gede guys ternyata. Tapi oke lah, better lah dibanding dengan HR-V yang masih buka tutup. Yang masih buka tutup ya, manual di belakang. Ini dari tombol-tombolnya semua, belum ada lampu. Belum ada lampu yang tulisan-tulisan ini guys, jadi kayak door gitu, sama kayak Zenix kembali lagi. Ini belum automatic. Ya, kira-kira posisinya kayak gini guys. Untuk di sini ada penyimpanan. Tuh kayak gitu. Di sini lacinya kecil ya, lacinya tuh. Di sini tombol ininya start stop engine-nya biru ya guys. Belum dual zone. Untuk transmisi kira-kira kayak gini guys. Tuh. Kayak gitu ya, kira-kira. Ya kelihatan cukup murah guys menurutku. Jujur cukup murah. Ada wireless charging, kemudian ada USB dan juga Type C ya di sini. Kemudian ada pengingat passenger seat belt guys. Lumayan bagus karena Zenix ada ya. Ada auto hold juga, rem parkir yang sudah elektrik, lampu udah auto, wiper juga harusnya udah. Oh belum intermittent ya, belum ya. Oke, di sini ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya cukup oke untuk tombol ini. Kemudian kalau sein-nya ini, yang aku rasakan tombolnya kok lebih ini, batang ininya lebih oke dari Zenix ya. Kemudian kita bisa atur macam-macam ya guys. Jadi ini bener-bener MID yang apa? Bener-bener layar semua ya, nggak ada analog. Kalau Zenix kan masih ada analog kalau nggak salah itu. Jadi ini bisa diganti, bisa disetting gitu loh guys. Desainnya tuh ada 4 desain, 4 display. Nah satu kayak gini tuh, ini yang pertama, kedua yang tadi, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Jadi kalau kalian bosen dengan desain displaynya, kalian bisa coba ganti-ganti di situ. Jadi semacam ya lebih, kita lebih apa ya, lebih berasa kayak wih mobil beda nih, lebih gak bosen aja sih. Kalau Zenix kan cuma 2, dan itu desainnya pun mirip-mirip sih menurutku. Bukan mirip-mirip, sorry, desainnya pun gak sebagus di sini sih menurutku, kayak gitu. Jadi ini semua sudah
digital semua ya guys. Kemudian settingnya cukup banyak. Tuh bisa setting semua dari sini ya. Kalian bisa lihat reviewer lain lah kalau masalah setting-setting kayak gitu. Nah, ini guys yang aku mau highlight di sini. Kalian bisa lihat ini average consumption BBM-nya ini 25,7 km per liter guys. Kalian bisa bayangkan 25,7 guys, itu setengahnya motor lah bisa dibilang guys. Jadi Zenix itu kalau bisa mentok-mentok paling boros lah 116. Di sini paling boros itu 120 guys. Sejauh yang aku pakai seminggu ini ya, paling boros itu 120 liter, 1:20. Jadi ya lebih nggak mikir BBM lagi sih kalau naik ini guys. Apalagi kan dia pakai Pertamax ya, Pertamax yang masih ya 12.000 dibanding dengan solar kan sekarang orang-orang nggak bisa pakai solar busuk lagi ya, karena ada beberapa yang diblokir. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian ya, kalau kalian sekarang yang pakai biosolar harusnya tapi diblokir, kalian bisa beli mobil ini guys. Kayak gitu. Kemudian untuk kita lihat lagi head unitnya ya cukup lah. Tapi secara ini ya, drivingnya guys, dia nggak terlalu yang tinggi banget kayak Zenix head unitnya. Jadi kita nggak terlalu kehalang gitu loh guys. Kalau Zenix itu segini, jadi lumayan menghalangi untuk head unitnya. Satu yang bisa aku komplain di sini adalah pilarnya ini loh, benar-benar nutupi guys. Jadi kayak blind spot gitu loh. Kalian bisa lihat ketambahan dengan Twitter itu mungkin ya. Makanya tebal jadinya guys. Kayak gitu sih. Oke, kira-kira kayak gitu untuk desainnya. Kita bahas desain. Sekarang kita mau bahas dari drivingnya ya guys. Oke, bentar ya, aku setting dulu. Nah guys, aku lupa mention di sini ini ada ambient lightnya ya. Jadi di bagian sini, oh ini aja, di bagian sini nih, kisi-kisi yang kayak gini ini bisa ada ambient lightnya. Contoh ya, kita ganti ke warna hijau. Oke. Nggak kelihatan ya kalau malam ya. Nah itu tuh guys, kalau kalian lihat tuh ada hijau-hijaunya. Memang nggak seterang ambient light pada umumnya, tapi ya sekedar ada aja sih kalau bisa dibilang di sini ambient lightnya. Oke, kita bakal driving ini ya, rasa berkendara ya guys. Kita jalan ya guys ya. Jadi memang menurutku ya guys, highlight dari mobil ini yaitu memang tentang kehematan ya guys. Jadi di saat ekonomi kayak gini, ekonomi sedang ya bisa dibilang sedang agak sulit ya, dan juga minyak dunia itu mahal, harga minyak dunia mahal. Ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian, apalagi buat kalian yang biasanya menggunakan mobil kayak mobil yang banding konsumsi BBM-nya kayak 1:8, 1:9. Nah ini bakal kerasa upgrade-nya lah. Atau kalian mungkin yang masih takut buat ambil mobil listrik, nah ini bisa jadi salah satu solusinya, karena baterainya emang udah gede guys. Dibanding Zenix pun masih lebih gede Zenix sih. Kayak gitu. Jadi ini memang lebih apa ya, lebih hemat dari Zenix, tapi baterainya itu memang ala kadarnya sih kalau bisa dibilang. Jadi kayak bentar aja mesinnya udah hidup lagi, bentar lagi mesinnya hidup lagi. Kayak ngecasnya bentar, makainya juga bentar gitu loh guys, kira-kira. Kemudian untuk vibes-nya mobil ini menurutku cukup oke guys. Tapi memang ya rasa mewahnya didapat dari panoramik ini ya guys, dan atapnya yang hitam ini membantu banget menambah rasa mewahnya. Jadi kalau kita lihat secara material dan lain-lain, menurutku di harga 400 ini memang dia agak kurang guys. Kayak contoh setirnya ini masih kayak setir Yaris Joker. Kemudian bahan di sini ini soft, tapi ya sekedar soft aja, bener-bener lebih sekedar lagi guys. Maksudnya nggak yang menampilkan material mewah gitu loh guys. Dan sini masih ini masih keras semua. Dan juga kalau kalian lihat dari video ya,
menurutku ya, kalau kalian lihat dari video dan aku sebelum sebelum merasakan sendiri mobil ini, untuk desain dashboardnya ini agak-agak kurang guys, karena terlalu apa ya, entah terlalu gimana, pokoknya ya dashboardnya ini mirip-mirip lah, kayak race mirip dan lain-lain. Meskipun memang bisa menghemat, dari Toyota sendiri bisa menghemat kan jadinya kalau memang salah satu dashboard, tapi ya menurutku ya agak kurang aja sih desainnya. Tapi kalau lihat secara langsung lumayan guys, lumayan naik lah nilainya kalau lihat secara langsung kayak gitu. Kemudian untuk headroomnya, kalau kita buka panoramik luas ya, ini masih bisa dapat 1 jengkal kalau kita buka panoramik. Untuk rasa berkendara sendiri ya kayak aku bilang di awal, itu lebih satset ya mobilnya ya, kayak lebih lincah. Tapi setirnya memang lebih berat dari Zenix guys. Zenix itu memang masih salah satu yang paling ringan ya setirnya yang pernah aku naiki, mobil-mobil yang pernah aku naiki. Itu masih salah satu yang paling ringan guys kalau Zenix itu. Contoh kita lewat posisi tidur ya guys, untuk kita rasakan suspensinya. Nah ini posisi tidur sini. Oke, ndak yang empuk banget, tapi yang ndak yang keras banget guys. Jadi cukup sih menurutku kalau untuk masalah suspensi ini. Paling highlight paling besarku ya kembali lagi ke konsumsi bahan bakarnya sih guys. Itu aja 24,4 nih. Contoh 24,4. Jadi kalau rasa berkendara menurutku ya sekedar cukuplah, mobil enak ya kayak gini udah masuk tarafnya, memang udah masuk ke dalam ya lumayan enak lah mobilnya kayak gitu di harga segini. Tapi memang kalau dibanding HR-V menurutku masih lebih enak HR-V ya, bisa jadi lebih enak HR-V. Soalnya aku nyoba kan yang lama, yang baru aku belum pernah nyoba kayak gitu sih. Tapi ya cukup oke mobil ini. Kalau dikasih aku terima. Kalaupun beli, kalau aku ada kepikiran contoh mau beli mobil baru nih, di antara mobil-mobil lawan-lawannya kayak HR-V, Creta dan lain-lain, aku bakal milih Yaris Cross ini karena desainnya paling aku suka di tengah-tengah antara HR-V dan Creta. Tapi aku bakal paling pilih ini karena konsumsi BBM-nya sih guys. Itu aja. Selebihnya ya udah kayak gitu. HR-V itu hybrid oke, tapi desainnya aku kurang suka. Sedangkan Creta itu aku suka banget desainnya, tapi aku nggak suka konsumsi BBM-nya karena dia masih menggunakan mesin internal combustion aja. Saat yang kayak gini, bensin dan lain-lain sedang mahal-mahalnya kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya dari aku, buat kalian yang mau milih antara mobil-mobil yang sesuai lawannya kayak HR-V, Creta dan lain-lain, kalian bisa pilih ini kalau kalian cari konsumsi BBM yang oke ya. Konsumsi BBM yang oke, dan juga desain yang oke, yang kalian suka yang agak garang-garang gitu, oke. Tapi kekurangannya kalian harus toleransi, yaitu materialnya kurang mewah. Kemudian apalagi ya? Ya itu sih yang paling toleransi, material kurang mewah itu sih guys. Kayak kelihatan mobil 400 juta lah. Oh ya, mobil ini juga udah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian untuk suaranya cukup enak, cukup nyaring kalau kalian nyari yang vokalnya enak. Nah ini menurutku sih udah enggak terlalu masalah sih untuk suaranya kayak gitu sih. Kemudian kekurangannya menurutku ini aku belum nemu settingannya ya. Kalau Zenix kan kamera 360, kalau kita send ke kanan atau ke kiri tuh langsung nyala ya guys. Nah kalau ini nggak nyala guys, tuh nggak ada yang nyala. Atau memang seperti itu, atau memang aku belum menemukan settingannya. Tapi ini menurutku kalau memang nggak ada, itu salah satu kekurangan. Karena buat apa ada kamera 360 gitu loh. Nah kalau ini aku tunjukin kamera 360 nya kalau kita buat mundur. Tuh kalian bisa lihat, ini benar-benar buram guys. Memang ada ininya ya, bisa kalau kita gerak setirnya dia bisa ngikuti, ada garisnya lah.
Tapi menurutku buram sih kameranya, kayak kita nonton di 240 fps kayak gitu. Kemudian di sini bagusnya ada ini ya, kalau kita mencet ini dia langsung muncul kamera 360-nya tuh. Oke, kita bisa lihat kiri kanannya. Tapi ya kembali lagi, karena buram ya sebenarnya nggak terlalu kepake. Cuman kalau memang terang, ini kita kepake karena misal nih di sebelah got atau selokan gitu. Nah ini bisa jadi alternatif lah, karena Zenix ini nggak punya guys kayak gini. Aku sih mau sih kalau ada kayak gini di Zenix. Tuh, kamera belakang juga bisa kelihatan ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu untuk vlog mengenai Yaris Cross tipe S hybrid ini. Jadi kesimpulannya, mungkin kalian yang mau ngambil Yaris Cross ini, kalian kepikir desainnya yang kalian suka desainnya, kemudian bensinnya hemat, ada panoramik. Nah ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian ya. Tapi kalau kalian mungkin orang yang perhatian ke hal-hal kecil kayak tadi, kayak materialnya kurang mewah, kemudian kamera 360 tidak nyala dan lain-lainnya, mungkin ya bisa jadi pertimbangan juga sih buat kalian buat nggak ambil atau nggak ambil ya. Harapannya sih kalian bisa dapat yang memang yang kalian suka. Jadi makanya aku buat video kayak gini dengan harapan ya itu tadi, kalian bisa dapat pencerahan lah dari video ini, kalian mau jadi ambil atau enggak gitu aja sih. Oke, ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa like dan juga subscribe video ini, subscribe channel ini ya guys, subscribe channel ini agar aku makin semangat untuk buat video terus ya guys, karena udah mau 1000 nih. Jadi tolong bantu ya untuk 1000. Oke, yaudah, sekian dulu, sampai jumpa ya, dadah.